Halo semua, perkenalkan, nama saya Enseria Fianito Gatoro, NIM A1C1-19071, kelas reguler B, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Jambi. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban saya, yaitu pada jawaban nomor 4 pada mata kuliah Kimia Organik 3 saya. Nah, pertanyaan yang keempat ini adalah, pada sintesis suatu senyawa dengan 2 atau lebih gugus fungsi, bila gugus fungsinya alkohol, jelaskan dasar pertimbangan memproteksi gugus tersebut, sehingga target reaksi yang diharapkan bisa dicapai. Nah, dasar pertimbangan dalam memproteksi gugus alkohol sehingga target reaksi yang diharapkan bisa tercapai, yaitu dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, dengan mempertimbangkan gugus pelindung dalam memproteksi gugus alkohol tersebut, di mana protektor yang kita gunakan pada alkohol ini adalah silil, di mana silil ini adalah salah satu yang digunakan untuk memblokir gugus fungsi hidroksil, karboksil, dan juga asam amino. Sedangkan gugus pelindung silil ini dideproteksi dalam kondisi asam atau oleh ion fluorida. Nah, di sini kita dapat melihat reaksi yang terjadi, bagaimana cara kita dalam mempertimbangkan proteksi gugus alkohol tersebut. Nah, di sini kita dapat memperhatikannya. Nah, kita tadi kan menggunakan sebuah reaksi yang menggunakan silil. Nah, di mana berdasarkan struktur ini, maka kita dapatkan alkoholnya yaitu ROH. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan protektor yaitu tersier butil dimetil silil klorida. Nah, dan dalam suasana basahnya itu yaitu menggunakan imidazol, yang mana nantinya akan terbentuk RO dan juga akan terbentuk RO dari alkohol yang berikatan dengan silikon. Nah, di sini kita dapat melihat yang berikatan dengan silikon dari protektor. Dan kemudian hidrogennya ini akan lepas dan berikatan dengan Cl. Nah, dia akan berikatan dengan Cl. Nah, setelah dia berikatan dengan Cl, maka akan membentuk reaksi pada struktur reaksi pada gambar ini. Teman-teman dapat melihatnya di layar monitor. Nah, di sini kita juga dapat melihat struktur di bawah ini. Nah, dari struktur di atas, bahwasanya itu senyawa tersier butil dimetil silil klorida itu, yang mana pada gambar struktur, di atas atom klorida ini akan berinteraksi dengan hidrogen dan juga silikon, yang akan berinteraksi dengan oksigen dari alkohol. Nah, dan dapat kita lihat bahwasanya oksigen ini mempunyai pasangan elektron bebas dan berikatan dengan silikon. Dan hidrogen ini berikatannya dengan oksigen, sehingga reaksi yang terjadi adalah reaksi substitusi. Nah, setelah terjadi reaksi substitusi, maka akan terbentuk ikatan, ikatan oksigen dan silikon dalam molekul tersier butil dimetil silil klorida. Nah, akan tetapi masih di dalam kondisi antara, di mana oksigen itu tersier butil dimetil silil klorida itu akan berikatan dengan oksigen dan juga akan berikatan dengan hidrogen, sehingga nantinya oksigen itu bermuatan positif dan Cl itu berada di luar dan akan bermuatan negatif. Nah, yang kedua itu
di dalam gugus pelindung pada alkohol, kita juga harus mempertimbangkan transformasi yang terjadi pada alkohol melalui reaksi Grignard, di mana kita dapat melihat gambarnya pada reaksi berikut. Nah, di sini kita dapat melihat untuk bahwasanya di sini merupakan gugus dari alkohol, kemudian direaksikan dengan reaksi Grignard. Nah, di mana untuk mencapai transformasi ini melalui reaksi Grignard, reaksi Grignard ini berikut akan melakukan apa yang diperlukannya. Ini dia akan berikatan dengan BRMG dan juga akan membentuk OH. Nah, di sini kita harus mempertimbangkan proteksi pada gugus alkohol ini, yaitu ada 3 langkah bagaimana cara kita untuk mempertimbangkan bagaimana sih proteksi yang akan bagaimana proses proteksi yang akan terjadi pada alkohol. Yang pertama itu adalah lindungi gugus hidroksil dengan melepas protonnya akan mengubah gugus hidroksil ini menjadi gugus yang baru yang disebut dengan gugus proteksi yang kompatibel dengan reaksi Grignard. Nah, yang kedua, bentuk reagen Grignard ini dan lakukan reaksi Grignard yang diinginkan. Nah, yang ketiga, deproteksi dengan mengubah kelompok pelindung kembali menjadi kelompok hidroksil. Nah, di layar monitor ini kita juga dapat melihat bagaimana terjadinya proteksi pada alkohol. Nah, di sini kan pada layar monitor ini kan kita dapat melihat di sini ada dia mengikat BR dan juga mengikat OH. Nah, setelah dia melakukan proteksi, maka yang dilindunginya itu adalah gugus OH-nya. Begitu juga dengan deproteksi. Yang dilindungi adalah gugus dari OH tersebut atau alkohol tersebut. Nah, sampai di sinilah jawaban kimia organik saya, yaitu jawaban UTS saya pada jawaban nomor 4. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.